Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadal uqula ila tauhidihi wa hadaha wa sabbata kalimatal iman kama sabbatal ardo bil jibali arsyaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin shaimin wa shaimat rahimakumullah dimanapun berada. Puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kedat Allah Maha Ghafur. Salawat teriring salam kita limpah curahkan ke baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada perintah-perintah Allah, di mana perintah ini harus diiringi dengan perintah yang lainnya. Ketika perintah ini tidak diiringi dengan perintah yang lainnya, maka menjalankan perintah ini tidak akan sempurna. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah. Atiullaha wa atiur rasul. Anishkurli wali walidayya. Yang pertama, dirikanlah sholat, tunaikannya zakat. Yang kedua, taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan bahas poin yang ketiga. Perintah Allah anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua. Perintah bersyukur ini, kalau kita bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka Allah menolaknya. Maka rasa syukur kita kepada Allah tidak akan sempurna, akan sia-sia kalau tidak disertai rasa syukur kita kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah di mana ketika zaman Nabiullah Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa adalah calon penghuni surga, ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa penasaran, siapakah yang akan menjadi temannya nanti di surga? Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, tunjukkan siapa orangnya yang akan menjadi pendampingku, yang akan menjadi temanku nanti di surga. Kemudian Allah memberikan informasi, wahai Musa, carilah di sebuah pasar. Di situ ada seorang laki-laki yang calon temanmu nanti di surga. Penasaran Nabi Musa kemudian mencari seorang laki-laki tersebut di sebuah pasar. Sesampai di pasar, Nabi Musa alaihi salam datang hampir
menjelang maghrib. Semua para pedagang sudah menutup kiosnya masing-masing. Tapi ada satu orang pemuda yang belum menutup kiosnya. Seorang pemuda itu adalah pedagang daging. Tempatnya di ujung pasar dekat kotoran-kotoran sampah. Bahkan pakainya pun dekil. Kemudian Nabi Musa menghampirinya, seorang pemuda tersebut yang belum menutup tokonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah aku berkunjung ke rumahmu? Silahkan Tuan. Tapi sebentar, saya akan menutup kios saya. Sebelum seorang pemuda menutup kiosnya, dipotonglah sisa-sisa dagangan dagingnya tersebut menjadi beberapa potong, kemudian dibungkus dan dibawa pulang. Setelah sampai rumah, silahkan Tuan duduk, mempersilahkan kepada Nabi Musa. Sebentar saya mau ke dalam untuk memasak daging ini. Kemudian dipasak daging tersebut, diracik daging tersebut. Setelah dimasak, kemudian daging tersebut dibawanya ke dalam dapur dan ke dalam kamar. Diambillah sebuah keranjang besar. Ternyata di dalam keranjang tersebut ada seorang nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah tidak mampu apa-apa. Disuapilah nenek-nenek tersebut oleh seorang pemuda ini dengan daging yang baru dia masak. Terus disuapin sampai mengeluarkan rasa kenyang. Di sela-sela mengeluarkan rasa sudah kenyangnya nenek-nenek tua tersebut sambil berucap, wahai anakku, engkau adalah calon ahli surga dan berdampingan di surganya dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa pun seketika mendengar. Alhamdulillah, saya Musa, saya utusan Allah. Dengan kejadian ini saya tahu sekarang bahwa seorang pemuda inilah yang akan menjadi teman saya di surga. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa tarik benang merah bahwa seseorang yang akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, di samping ia bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Sehingga seorang pemuda ini mengurus orang tuanya yang sudah tua sampai sebegitu perhatiannya, sehingga setiap pulang dari pasar disuapinya seorang ibunya yang sudah tua renta. Ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Maka Abu Les As-Samarqand berkomentar, ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah ada pada kedua murka orang tua. Kesimpulan dari pertemuan yang mulia ini, bahwa perintah Allah anishkurli, perintah untuk mensyukuri kepada Allah, itu tidak akan sempurna kalau tidak diiringi wali-walidaya, bersyukur kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua sebagai anak-anak yang masih memiliki orang tua ataupun yang orang tuanya sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri kedua orang tua kita sehingga kita sempurna mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah surga Allah akan
menanti kita semua, para anak yang mensyukuri kedua orang tua kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.